Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa hukiyah annahu ijtama'a Muhammad ibn Wasi' wa Malik ibn Dinar, dan dihikayatkan oleh bahwasanya yaitu kumpul oleh Imam Muhammad bin Wasi' dan Imam Malik bin Dinar. Faqala Malikun, maka berkata oleh Malik bin Dinar, imma ta'atullahi awinnar, imma ada kalanya taat kepada Allah ataukah neraka. Faqala Muhammad bin Wasi', maka berkata oleh Muhammad bin Wasi', imma rahmatullahi awinnar, ada kalanya rahmat Allah atau neraka. Faqala Malikun, maka berkata Malik bin Dinar, ma ahwajani ila muallimin mislika, alangkah sangat butuhnya akan daku kepada seorang muallim mislika, yang seperti engkau. Wa an Abi Yazid al-Bastami rahimahullah, dan diriwayatkan dari Abu Yazid al-Bastami rahimahullah, qala, berkata Abu Yazid, kabattul ibadata salasina sanatan, kabattu, aku bersusah payah akan ibadah salasina sanatan, akan 30 tahun. Fara'aitu qailan yaqulu li, maka melihat oleh aku akan orang yang berkata, yaqulu li, yang berkata si qail bagiku, ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid, khazainuhu mamlu'atun minal ibadah, adapun gudang perbendaharaan Allah, mamlu'atun, yaitu dipenuhi, minal ibadah, daripada ibadah. Fa in aradtal wusula fa alaika bidzillati wal iftiqar, maka jikalau menghendaki oleh engkau akan wusul kepada Allah, fa'alaika, maka lazimkan olehmu dengan merendahkan diri, wal iftiqari, dan merasa butuh kepada Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Kan banyak-banyaklah.
Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan aib-aib nafsu serta malapetaka yang muncul daripada aib itu. Singkatnya, menuju kepada Allah kita benar-benar harus memasuki tahap qawadih, namanya aqabatul qawadih, menghilangkan akhlak-akhlak buruk yang ada dalam kita punya diri, sombong, ria, ujub, dengki, dan seterusnya. Ini harus dibuang, karena ini akan menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Sulit. Badan yang kita kasih makan yang enak-enak, jalan ke Cipondo, Haji Koko, tahu aja dia. Jalan ke Joglo, sayur asam, tahu aja. Kemain ke kampung kecil, ketupat laksa, tahu aja dia. Gitu, sampai ke Bintaro, sektor 7 Telaga Sampil, tahu. Dikasih makan yang enak-enak. Sebetulnya ini bungkus doang. Badan ini bungkus doang. Yang mulianya itu ruhani. Yang mulianya itu ruhani. Ini yang nyambung sama Allah, bukan badan. Jiwa. Dalam lagu Indonesia Raya dijelaskan, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Jiwa dulu, mental spiritual. Jiwa dulu dandanin. Badan gampang, badan, tapi jiwa ini nih yang paling penting untuk didandani. Jadi penyebab kita jauh daripada Allah, jiwa kita masih banyak sampah-sampah diliputinya, belum bersih. Jadi belonan ketemu seternya kudu digosok. Ibarat golok bukan Idul Adha doang diasah. Ini jiwa juga kudu diasah biar mengkilap. Jadi cahaya Allah bakal menyatu. Ini kita contoh orang-orang yang konsen pada jiwa. Kemarin dijelaskan betapa Robi'ah bilang, menurut saya ibadah yang kelihatan orang enggak saya anggap ibadah. Enggak. Yang enggak kelihatan aja yang saya anggap ibadah. Itu yang saya bakal setor sama Allah. Malam ini akan menerangkan bagaimana seorang sufi besar dari Irak, dari Basrah, Imam Muhammad bin Wasir, yang meninggal tahun 130-an, punya kawan namanya Malik bin Dinar, sufi besar dari Basrah juga, tabi'in. Beliau wafat tahun 123. Imam Syafi'i aja belum lahir. Imam Syafi'i itu lahir 150. Ini tabi'in. Malik bin Dinar, sufi besar. Jadi kalau kita ziarah nih ke Baghdad,
Moga kita dikasih rezeki luas, kita ziarah nih ke Baghdad. Di antara yang kita ziarahin Malik bin Dinar, temu Muhammad bin Wasi', Junaidi al-Baghdadi, Daud at-Ta'i, Habib al-Ajami, Sari Saqati, Abu Bakar Ashibli, Imam Rifa'i, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Sayyidina Ali, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan masih banyak di Baghdad, wali-wali sabrak. Jadi ketika Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala jumpa dengan Muhammad bin Wasi', dua-duanya sufi, kiai tasawuf. Jadi dalam satu obrolan, apa yang mau diandelin ngadep kepada Allah. Dan ini perlu bertanya kita juga, aina tariq, mana itu jalan? Jalan kita ngadep sama Allah. Apa yang mau kita setor sama Allah? Yang kita jadi andalan ini loh ya Rabb, yang saya kerjakan. Begitu. Kalaulah Nabi andalannya adalah sholat malam sampai kakinya bengkak, itu Nabi setor sama Allah. Kalau Sayyidina Utsman sholat witir rakaat terakhir baca Quran sampai khatam dalam witir. Imam Syafi'i baca Quran sehari 2 kali khatam, sehari 2 kali khatam. Itu yang diandelin untuk kepada Allah. Nah kita ini apa? Sementara perjalanan kita terus berjalan, yang bentar lagi mau sampai umur kita. Apa yang mau kita bawa sama Allah? Yang kita menjadi sebuah kebanggaan, beruntung kita dihadirkan di jagat raya, sehingga bentuk terima kasih kita sama Allah yang spesial. Apa yang kita persembahkan sama Allah yang sangat spesial. Ini obrolan kaum sufi. Apa kata Malik bin Dinar ketika ngobrol? Hidup ini ada 2 pilihan. Kata Malik bin Dinar, pilihan cuma 2, tidak lebih dari 2. Taat kepada Allah ataukah ujungnya masuk neraka. Saya selalu bilang begitu sama diri saya. Kata Malik bin Dinar, wahai diri, di hadapanmu 2. Tinggal pilih selama Anda di dunia, taat sama Allah atau pilihan yang satunya neraka. Terserah engkau mau milih mana, wahai diri. Hidup adalah pilihan. Terserah engkau milih taat atau milih neraka.
Dan itu yang saya ulang-ulang dalam diri saya untuk menasihati diri saya. Begitu kata Malik bin Dinar. Pilih taat atau neraka. Ketika diajukan kepada ulama besar Muhammad bin Wasil, beliau bilang masih belum tepat. Nasihat diri kayak begitu. Yang tepat itu pilih kasih sayang Allah atau neraka. Pilih rahmat Allah atau neraka. Dibilang begitu, nangis Malik bin Dinar. Betapa kelirunya saya ngandelin ibadah, ngandelin taat, ngandelin amal ibadah. Ini belum rapi hidup. Yang nyandar pada ibadah belum rapi. Yang rapi itu kalau nyandar pada rahmatnya Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, pada hikmah pertama, min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudis zalal. Di antara pertanda andalannya ibadah, orang kalau ngandel ama ibadah, pastikan kurangnya pengharapan kepada Allah ketika gagal. Kalau ngandelin ibadah, kurang pengharapan Allah ketika tergelincir, ketika gagal, mengandalkan kemampuan diri pada ibadah. Ini belum bisa sampai menuju kepada Allah bila orang andalannya ibadah. Lihat teman-teman kita, hidup andalannya ijazah, akhirnya menjadi pengangguran. Dinyanyi nama Iwan Fals tuh, sarjana muda. Tahu nggak? Nah, ya. Tuh begitu. Ini namanya andalannya itu. Jangan. Andalannya jangan itu. Jangan ibadah. Nanti kalau Anda ibadah, udah ibadah andalannya. Begitu. Ini kalau gagal frustasi. Banyak orang malam tahajud, seminggu warungnya nggak laris-laris, berhenti. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Andalannya ibadah. Ini belum rapi. Ngandel ibadah. Ada orang zikir, baca sallallahu ala Muhammad, salawat, andalannya angka, main kebut aja dia, baru 100 masih 3.000 lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Jadi andalannya itu. Jadi bukan kedekatan dengan Allah. Bukan kedekatan. Andalannya angka.
Kalaulah tak diberi angka, tak mau dia. Andalannya ibadah. Yang kayak begini masih belum rapi. Kata Muhammad bin Wasi, yang paling tinggi itu ngandalnya sama rahmat Allah. Jadi min alamatil i'timad ala Allah ziyadatur roja inda wujudis sadar. Pertanda andalannya rahmat Allah. Ketika dia jatuh, makin dia ngarepnya sama Allah, enggak berhenti, tidak mengenal frustasi dalam hidup, karena andalannya Allah. Andalannya ngandel sama Allah. Kata Muhammad bin Wasi, yang tinggi itu hidup milih rahmat Allah atau neraka. Makanya dalam doa, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan dibanding ketaatan kami. Jadi andalannya kasih sayang Allah. Ngandel mau ama kemurahan Allah. Jangan ngandel sama ibadah. Jangan. Tapi ama rahmat Allah. Butuh ama rahmat Allah. Rahmat. Dan tidak ada rahmat Allah yang terbesar yang dihadirkan di jagat raya selain hamba yang disebut ama Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ngandalnya ama Nabi aja, Nabi aja. Kalau nggak puyeng. Dulu ada pemegang biola yang begini bunyinya kakeknya. Siapa namanya? Idris Sardi. Ketika sudah diajarkan oleh gurunya, maka petikannya menjadi menarik. Karena dia tidak mengandalkan biola, mengandalkan rahmat Allah. Luar biasa Allah memberikan keindahan Allahnya. Maka petikan demi petikan menjadi satu media untuk dekat dengan Allah. Abang Bari kayak begitu, foto dari foto orang tuh. Allah hebat, Allahnya, bukan lensanya, bukan amal kita, Allah. Jadi media wusul sama Allah. Karena ada sebuah kenikmatan bagi kita yang tidak ngerti tentang dunia fotografi. Apaan sih katanya jepret 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 jepret? Karena nggak ngerti tentang dunia seni. Sama yang metik-metik kita kagak ngerti. Tapi bagi mereka yang dijadikan media untuk dekat dengan Allah, jadilah itu media. Begitu. Saking bahan telaahan makan duitnya dari mereka pada makan duitnya. Ada penyanyi rock namanya Ahmad Dhani. Dua Ahmad, begitu Ahmad Dhani itu. Artinya dua Ahmad. Dia saking membaca-bacanya kalam Imam Ghazali, anaknya dikasih nama Al-Ghazali. Dia baca-baca sehingga menjadikan sebuah lagu. Menarik. Baca-baca kalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya panggil Dul. Begitu. Jadi kayak begitu. Jadi menikmati media penghantar dengan nyanyian sama. Orang yang baca qasidah, asal dia mau baca. Jangan baca qasidah kalau ada undangan baru baca. Kalau nggak ada undangan tak baca. Jadi bukan ngandel lah mau Allah. Begitu. Jadi andalannya
ama yang disebut apa itu? Andalannya ama hadiah. Andalannya. Jangan. Jadikan kehobian dulu untuk dekat sama Allah. Karena ada rahmat Allah. Ini sebuah keindahan. Diberikan ilmu bagaimana metik biola sampai orang menikmati karena dirinya menikmati. Kalau kita karena nggak menikmati, moto tuh cepret, foto doang, cuci kagak, begitu. Gitu. Jadi fotolah kita sama kiai supaya orang tahu kalau kita itu dekat sama kiai. Begitu niatnya, begitu. Kagak gitu. Padahal ada tanggung jawab. Ada berapa itu foto kiai di rumah kita? Fatihain itu tanggung jawab. Jangan kagak. Mana ada 500 Fatihah sehari. Salahnya dia mau ngapain? Nggak perlu ngumpul, nggak perlu. Karena jiwa. Maka ketika Muhammad bin Wasi ngandel ama kasih sayang Allah, rahmat, la maghfiratum mir rabbikum wa rahmah khairum mimma tajma'un. Sungguh ampunan dan rahmat Allah lebih baik dari seluruh ibadah yang kita kerjakan. Anda ngandelin rahmat, maka butuh ama rahmat Allah. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan pemberi rahmat. Nabi Ayub alaihi salam sakit parah, teori dokter mampus, tapi ingat rahmat Allah luas. Ya arhamar rahimin, Rabbi inni masaniyad dur wa anta arhamar rahimin. Ya arhamar rahim, ya arhamar rahim, ya arhamar rahim. Sembuh. Ngandal sama kasih sayang Allah. Jangan ngandelin kemampuan diri. Kita apalah punya kemampuan kalau tak diberi oleh Allah. Mana punya kita kuat ngaji, nyawa dari Allah, mata dari Allah, kaki yang jalan dari Allah, sehat dari Allah. Dicabut sehat gak bisa ngaji. Dalam kasih sayang Allah. Ketika disadarkan Malik bin Dinar oleh Muhammad bin Wasi', beliau bilang, ma akhwajani ila muallimin mislik. Alangkah saya butuh kepada guru semacam engkau. Betapa pentingnya nyandar sama kasih sayang Allah dalam hidup ini. Kalau tidak ada rahmat Allah, rugi. Dan rahmat Allah yang terbesar yang diberikan nama kita adalah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan minhum. Allah berikan anugerah sama orang mukmin ketika Allah utus rasul yang rahmatan lil alamin. Ngandel ma'amah rahmat Allah, nyandar sama Nabi. Hidup jangan jauh-jauh dengan Nabi, banyak baca sholawat. Kalau enggak hidup kita puyeng terombang ambing, begini begitu, begini begitu, begini begitu, begini begitu. Kurang. Ngandal rahmat, ngandal rahmat Allah aja, kemurahan Allah. Wa kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani.
Bagaimana mungkin saya takut susah dengan corona? Saya punya Tuhan kaya raya. Ngandel sama Tuhan. Kita kurang ngandel sama rahmat Allah. Maka kata Muhammad bin Wasil, jadikan rahmat Allah andalan kita. Kasih sayangmu ya Rabb lebih saya harapkan dibanding ibadah kami. Rahmat. Bagaimana biar kita dapat rahmat banyak? Sholawat. 1 kali kasih 10 rahmat. Andelin rahmat Allah. Dan itu pasti diterima. Ria aja diterima. Kalau ibadah yang lain, waduh berat. Nah, kita harus ngandel rahmat Allah. Dibilang begitu, Malik bin Dinar berterima kasih. Makasih banyak. Saya jadi sadar betapa pentingnya mengandalkan rahmat Allah. Nabi saja bilang, lan yadkhulal jannata ahadun wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Tidak ada yang masuk surga siapapun, jaminan, kecuali bila masuk surga karena ada rahmatnya Allah. Berkat rahmat Allah kita mau ngaji. Ini pilihan Allah, kita ngaji. Rahmat besar. Sama kok teman kita yang gagal ngaji juga seharinya 24 jam. Sama. Kita juga sama 24 jam. Tapi kita dikasih rahmat. Kuat duduk di majelis ilmu. Itu kasih sayang Allah. Bukan karena hebatnya kita. Karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Begitu. Kasih sayang Allah. Ngandal ma'ama rahmat. Jangan ngandal sama potensi diri. Sering gagal kalau diri, tapi ngandal sama kasih sayang Allah. Ngandal sama Nabi Muhammad biar dapat nadrah kasih sayang dari Allah. Ini penting. Hidup menyandar kepada kasih sayang Allah. Bila kita udah nyandar sama kasih sayang Allah, bukan gak ibadah. Kalau ibadah ini bagian dari rahmat, tapi jangan ngandelin ibadah. Bila ibadah kita ini mau buat bayar surga, lah kagak kebayar. Wah gitu, bagaimana kita mau ngandelin surga? Kita nggak usah lah copot aja satu anggota tubuh kita, mata kita. Coba kita cek antara lihat HP sama lihat Quran. Lihat dulu, nggak usah baca. Lihat HP, lihat Quran. Banyak mana? Halo, banyak mana? Kayak begitu surga nggak ketemu. Kita ngandalnya rahmat Allah aja. Mana kita? Antara tahu tempat makan sama tempat ilmu, lebih banyak kan tahu tempat makan. Ya Allah, tahu. Orang zikir aja kayak itu, ngeratiban, dibisiki ustadznya 11 tadi. Udah malam jam 10, mantu jam 10. Kan besok kerja. Ini udah jam 10. Belas saja. Begitu. Nurut juga ustadznya 11. Habis itu mau ngobrol sampai jam 1. Ada nggak yang kayak begitu? Kuat ya. Kata dia ngantuk. Begitu. Dia tidak bisa dia membelah mana rahmat Allah, mana bukan. Maka orang yang ngandel rahmat Allah
la haula wala quwata illa billah. Saya ini nggak ada daya, nggak ada kemampuan. Andai saya punya mampu ibadah, saya mampu ngaji, saya mampu berbagi, itu illa billah, berkat pertolongan rahmat Allah. Makanya Nabi bilang, siapa yang baca la haula wala quwwata illa billah 100 kali nggak bakal ngalamin susah. Kita ajarin anak-anak majelis pada asar la haula wala quwwata illa billah. Biar apa? Biar muncul kesadaran diri kita ini makhluk lemah, tak layak kita riya, tak layak kita sombong, tak layak kita ini, tak layak kita itu. Begitu. Nggak layak. Kalau ngandelin rahmat Allah, insyaallah begitu. Ngandelin rahmat Allah, hidup bakal bahagia. Tidak ada kepentingan selain biar dapat rahmat Allah. Maka orang mati aja doanya Allah maghfir lahu warham, kasih rahmat, minta rahmat sama Allah. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta rahmat, rahmat, kasih sayang Allah. Kalau nggak ada rahmat, rahmat Allah tuh macam-macam. Ada bentuknya sitrul jamil, tirai penutup yang indah, namanya rahmat Allah. Kalaulah kita nggak ada sitrul jamil, seumpama satu solat yang ditinggalkan, Allah unjukin enggak kasih rahmat kita dengan sitrul jamil, satu bisul di wajah, satu waktu satu bisul. Kira-kira dari umur 15 tahun sampai di malam, kira-kira ada berapa bisul di wajah kita? Hah? Ada berapa tuh? Ada apa enggak ada? Banyak enggak? Banyak. Itu kenapa enggak ada? Ada rahmat Allah, sehingga perempuan mau nikah sama kita. Coba kalau kita bisul mulu, kan enggak mau. Rahmat Allah, rahmat Allah. Ada kasih sayang Allah. Jangan ngandelin, nggak mau apa yang mau diandelin. Nggak ada. Rahmat Allah aja, kasih sayang Allah, ta'alluq sama Allah lewat Rasulullah sebagai manusia Nabiur Rahmah, manusia yang penuh rahmat. Nah, kita ngandel aja, jangan sama ibadah. Ngandel ibadah nggak ada apa-apanya kita. Abu Bakar sedekah seluruh hartanya disedekahin buat dakwah. Abu Bakar, kalau kita kan sedikit lah, begitu. Itu aja milih-milih. Kalau Jumat tuh 2000 aja masih dipilih yang bagus sama yang lecek, yang dimasuk kotak amal. Yang bagus apa yang lecek? Iya, maka ganjarannya lecek-lecek gitu. Kalau nggak karena kasih sayang Allah, nggak ada yang dinilai. Nah, kita sholat baju dari Allah, sehat dari Allah, lalu kita minta ganjaran. Apa yang mau diminta? Orang sehat dari Allah. Begitu banyak orang lumpuh, stroke, lalu kita minta ganjaran. Kita mampu baca sholawat,
Allah juga yang gerakin lidah kita. Lalu kita minta upah biar rezeki banyak. Jadi ngandelnya sama rahmat Allah. Segala yang ada ini berkat rahmat Allah. Dulu negeri kita merdeka juga begitu. Di undang-undangnya itu begitu, Piagam Jakarta. Berkat rahmat Allah. Rahmat. Kalau nggak ada rahmat Allah, bambu runcing ngelawan meriam. Susah. Kecuali bambu runcing ngelawan meriam belina. Itu tambah runcing. Itu begitu. Mana menang? Nggak bisa. Tapi rahmat Allah bisa. Jadi ngandalnya rahmat. Ngandalnya rahmat. Maka kita butuh, kata Muhammad bin Masih, pilih rahmat, pilih neraka. Kalau masuk neraka, enggak ada rahmat Allah di neraka. Begitu. Kata Malik bin Dinar, salah saya ngandelin ibadah. Yang paling tinggi rahmat Allah. Jadi kalau minta Allah, minta apa? Minta rahmat. Nabi sebelum sholat subuh, habis qobliyah subuh, doa. Disebut doa fajar. Kami udah bagi-bagikan itu buku. Doa fajar. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi. Dan seterusnya. Ya Allah, aku mohon rahmat. Yang dengan rahmat itu kau beri hidayah hatiku, kau perbaiki urusanku, kau satukan tercerai-berai daripada urusan. Seterusnya rahmat, rahmat. Makanya dalam salawat, Allahumma sholli ala ismahu sholatan tunjina, dengan rahmat kau selamatkan. Ini penting. Akhirnya Malik bin Dinar terima kasih besar kepada Muhammad bin Was. Beruntung ketemu seorang guru, Muhammad bin Wasir, yang sangat luar biasa membimbingnya. Andelin sama rahmat Allah. Wa an Abi Yazid al-Bastami, kata Imam Ghazali, ada sufi besar namanya Taifur bin Isa. Panggilannya Abu Yazid. Abu Yazid itu namanya Mbah Taifur bin Isa. Abu Yazid al-Bastami, sufi besar, seorang yang amat sangat luar biasa zuhudnya. Beliau wafat tahun 261 Hijriah. Wafat Abu Yazid al-Bastami. Bastami, cuman karena Arab gundul, Bustami. Ada orang Bayor yang namanya Bustami, yang benernya Bastami. Enggak ada nama kampung di Syria, di Khurasan dengan nama kampung Bustom. Enggak ada. Yang ada kampung Bastom. Ini dari Irak ujung. Abu Yazid al-Bastami. Dunia tasawuf ngaji amal daripada Imam Ali Zainal Abidin.
ngajinya, tasawuf. Ini para imam-imam sufi. Apa kata Bu Yazid Al-Bastami? Kabadtul ibadata salasina sanatan. Saya ini bersusah payah, berletih-letih ibadah 30 tahun. Tiap malam ibadah, siang puasa, luar biasa. Enggak berhenti kecuali Idul Fitri, Idul Adha, amal tasrik. Enggak kayak kita orang saum dahar, yang saum kita medahar, mulu dahar. Enggak jelas. Ini ibadah 30 tahun. Puasa sunat enggak putus 30 tahun itu. Tahajud enggak putus 30 tahun. Ya Allah, kita seminggu aja udah banyak. Kata kita udah banyak banget. Ini 30 tahun. Tapi setelah saya ibadah 30 tahun, ada seorang kiai bilang sama saya nggak kenal, tapi dia kenalin saya. Abu Yazid, ente ngapain? Ibadah 30 tahun. Ente perlu tahu, gudang perbendaharaan Allah tuh penuh daripada ibadah. Gudang Allah, kemurahan Allah tuh penuh dengan ibadah. Nggak usah, kalau ente pengen sampai sama Allah, jangan ngandel ibadah. Anda kudu hinakan diri. Anda kudu merasa butuh sama Allah. Dengan Anda ibadah 30 tahun, Anda bakal merasa hebat. Gue udah ibadah 30 tahun. Banyak yang lebih ibadah daripada Anda. Udah hinakan diri. Hinakan diri. Dah bergaul sama orang banyak. Jangan ngumpet-ngumpet. Tolongin orang yang kamu bisa tolongin. Tolongin yang bisa ditolong. Itu tinggi. Dan iftiqar, merasa butuh sama Allah. Banyak nyebut-nyebut Allah, merasa butuh, ini yang paling tinggi. Inilah hakikatul ma'rifat. Dibanding banyakin ibadah, merasa dia akhirnya gugat Tuhan. Gua udah tahajud, udah duha, mana janjimu? Warung gua nggak maju-maju. Mau maju gimana lagi? Warungmu pinggir jalan. Kalau maju tabrak. Mau maju gimana? Merasa udah banyak berbuat baik sama Tuhan. Kita bisa baca sholawat nih biar apa? Biar diizinin dekat sama Nabi, sama Allah. Karena ini sumber bahagia. Biar diizinin dekat. Begitu. Bila pintu langit tertutup tanpa iringan sholawat, maka jangan sampai sholat kita nggak diterima, kita iringi sholawat. Biar dibuka ngetuk pintu langit. Ya Rabb, ini persembahannya, biar hati meleng. Saya bungkus. Lumayan aja, biar kata pisang kalau dipakai buket mah dihias-hiasi, diterima jadi mantu. Coba aja, biar buah bagus-bagus, tapi pakai kantong kresek, diusir. Jadi yang bagus. Biar sholat kita kayak begitulah, dibungkus dengan sholawat. Harapan kita rahmat Allah. Ini yang bisa menyampaikan kita Allah, jadi diterima ibadah. Jadi Abu Yazid, kalau Anda pengen sampai sama Allah, Anda harus merasa butuh sama Allah. Jangan merasa banyak ibadah.
merasa butuh sama Allah, merasa butuh sama Allah. Jadi kita enggak merasa banyak ibadah. Iftiqar ini penting, rasa butuh sama Allah. Maka kalau kita sadar kayak macam corona segala macam, itu sebetulnya rahmat Allah. Corona kasih sayang Allah. Berkat corona kita demen baca sholawat, demen dalailan. Itu berkat corona. Sebelum corona nggak kenal dalail, gara-gara corona lah kenal dalail. Jadi rahmat Allah, cubitan Allah, biar kita dekat sama Allah. Begitu. Butuh. Kalau enggak kita bakal puyeng. Selesai corona tetap aja ujianmu ada. Ada namanya PKM, penyakit kuku dan mulut. Lah itu sapi kudu dikasih masker. Sianan. Masuk Jakarta aja ada waktunya, dilarang kalau lewat tanggal sekian. Begitu. Ada pos penjagaannya. Karena kalau udah tanggal itu nanti corona masuk. Kalau sebelum tanggal itu enggak masuk. Jadi ya, kita bingung. Mana dagangnya cuman kambing doang, pedagang musiman. Penyakit begini, dia puyeng lagi. Kemarin masker nggak kebagian, dia dagang. Wis ngandel rahmat Allah aja. Ada jalan, ada. Jangan terlalu kita bingung dalam hidup. Ngandel rahmat Allah, biar kita nggak stres. Ngandel rahmat Allah. Ngandel rahmat. Kata Ibnu Athaillah, faqatuka lahu dzatiyatun wa wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Rasa butuh Anda sama Allah tuh watak dasar Anda manusia. Anda ini butuh sama Allah. Jangan hilang rasa butuh itu. Terus butuh apa? Butuh rahmat. Butuh rahmat, butuh. Yang mengerti ya Allah, baca sholawat sampai banyak. Mengerti mereka. Mengerti. Maka kita mau belum mengerti. Enggak. Saya banyak memotivasi. Baca ini biar rezekinya banyak. Emang apa? Karena memang kelas kita itu. Kalau saya kasih baca sholawat ini, biar ente itu dekat sama Allah, enggak tertarik. Karena otak kita masih di kelas duit. Otak. Maka berjenjang. Jalan menuju Allah ini berjenjang. Berjenjang. Nanti mah kalau udah banyak itu. Kawan-kawan kita aja. Kata Epen, guru saya sehari 6.200, kan 3 in 1 tuh, 31, 3.100. Saya kali 2. Lumayan juga penjualan mobil ini. Enggak apa-apa. 6.200, bagus. Apalagi sampai kali-kali 3 lagi. Jadilah 9.300. Enggak apa-apa. Bagus. Karena rasa butuh sama rahmat Allah itu penting. Lewat jalur Nabi Muhammad aja merasa butuh sama Allah. Jadi baca sholawat tuh karena kita butuh sama rahmat Allah. Makanya baca sholawat macam-macam sholawat. Kalau sholawat Muhammad nggak ada duit, nggak ada. Itulah yang paling tinggi sholawat. Kalau yang lain ada duit, sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Dengan sholawat ini ya Rabb, saya mohon kau selamatkan dari huru hara. Sholawat ini ya Rabb, sholawat ini ya Rabb. Anda ada kepentingan. Kita kepentingannya memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar menaruh nama Muhammad dalam hati kita. Taruh nama Muhammad dalam hati. Muhammad.
sampailah kita nutup umur dengan baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Mati bagus, tinggi derajatnya. Itu begitu. Jadi setelah ibadah 30 tahun dibilangin ngandel ama rahmat Allah. Caranya merasa hina di mata Allah, jangan merasa hebat. Merasa hina, ketika muncul merasa hina di saat itu, sampai ama Allah merasa kehebatan hidup, merasa surga di dunia. Betapa hidup ini sangat penting. Kenapa Tuhan kasih hidup? Tuhan tahu supaya kita dapat rahmatnya yang namanya surga. Tidak bisa kecuali kita harus ibadah. Untuk ibadah kita nggak bisa kecuali kita harus hadir di jagat raya. Hadir di jagat raya nggak bisa kecuali kita harus dikasih akal sama Allah. Kasih akal dong nggak bisa. Allah dorong kita ngaji. Ini biar kita layak dapetin surganya. Maka Nabi sampaikan, bila lewat di taman surga mampir apa? Majelis ilmu. Karena itu penghantar menuju rahmat Allah. Ngaji. Dengan ngaji kita tahu dan sadar. Ngaji. Tapi jangan ada kepentingan. Ngaji aja nggak pentingan. Kalau punya muatan lain, rusak. Muatannya ngaji aja. Jangan muatan ini, muatan itu, ke muatan lain, ketemu teman begini, hancur. Rahmat aja niatnya, tulus. Cari rahmat Allah. Cari rahmat Allah. Dan ini yang bagus dalam kita hidup. Maka kata Abu Yazid, dinasihatin kalau Anda pengen wusul sama Allah, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Kita ini asalnya dari lemah, tak usahlah kita ngelangit. Dari bumi aja, gak usah ngelangit. Ngasor aja, ngasor, kata orang Jawa. Merendah aja, biar kita tinggi. Nggak usah begitu, nggak usah. Daripada kita merasa tinggi, nggak ada manfaatnya. Yang namanya orang fakir, kerjaannya mengemis kepada yang kaya. Kalau kita merasa butuh, yang kaya cuman Allah. Ngemislah sama Allah. Saya banyak ajarin anak-anak majelis, kalau zuhur ente ngemis, la ilaha illallah al-malikul qulubin, ngemis aja sama Allah. Asar, la haula wala quwata illa billah. Amin. Kalau menjelang maghrib, rabbighfirli wa hidayah, tastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi. Kita doa Allah subuh, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka apa? Kalau kita benar-benar fakir, antumul fuqara, Anda itu butuh apa? Orang miskin, orang butuh, berbagai pintu kita ketok. Pintu depan, pintu belakang, pintu samping kanan, samping kiri, gedor. Entar juga keluar. Jangan satu pintu, banyak pintu Allah. Kitalah bagi sama teman-teman majelis aurat-aurat kaum salihin dalam rangka memunculkan iftiqar ilallah, rasa butuh kita sama Allah. Nggak bisa. Kita ini butuh sama kasih sayang Allah. Kemarin waktu corona kita nangis sama Allah. Jangan dikata rahmat Allah dan corona habis-habis. Kita masih butuh. Maka terus kita butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Dan ternyata para sufi andalannya kasih sayang Allah. Dan kita jangan ngandel sama ibadah kita. Andalannya kasih sayang Allah.
baca ratib aja, ya Rabb, dengan keagungan ratib haddad. Bukan ratib haddad yang kami baca, bukan. Yang kami baca meleng. Bacaan ratib, bacaan dari Rasulullah, dan keagungan wali pengarang. Antarin saya, keluarga saya, anak saya ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasul. Enggak mau ngandelin bacaan kita, ngandelinnya bacaan ratib. Bacaan ratib dan keramatnya Imam Haddad. Minta Imam Jazuli. Minta. Kenapa? Kita nggak ngandel kita. Apa yang mau dijual sama Allah? Dari 24 jam antara ibadah sama bukan ibadah, banyak yang bukan ibadah. Apa yang mau dibanggain sama Allah? Maka bagi kita yang sadar, kita butuh kasih sayang Allah. Ibadah yang dikerjakan pun itu bentuk sayang dari Allah kepada kita. Ini kuat ngaji, saking sayangnya Allah sama kita. Kalau enggak sayang, enggak bisa. Biar digembor-gembor, ngaji, tak datang. Karena butuh rahmat Allah, butuh rahmat. Itu yang kita harus cari dalam hidup, rahmat Allah. Maka man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa bersolat sama Nabi sekali, Allah kasih rahmat 10. Kita butuh rahmat, butuh rahmat, gitu. Butuh rahmat, begitu. Wallahu a'lam. Segini dulu.